Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardina Syamini dengan NIM 22040450022 dari kelas BK1B. Di sini saya akan membuat sebuah video tugas UTS yang diampu oleh Ibu Sukmawati SAG MPDI. Langsung saja pada materi pertama, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama diajarkan di perguruan tinggi. Nah, yang pertama, pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, jika menelusuri sejarah perguruan tinggi Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontraktif dari para tokoh pendidikan agama di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan bahwa PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan konstitusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Secara psikologis, ada dua manusia teis dan ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia teis dan ateis dan setengah teis-ateis. Realitanya, kelompok teis mengajar agar manusia menaati Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak para manusia agar bertuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sedangkan kelompok ateis menolak bahkan menghalangi penyelenggaraan pendidikan agama. Secara psikologis pula, manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut agama berpindah ke agama lain, menganut satu mazhab pindah ke mazhab lain. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadi konversi ini secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu ditelusuri teori-teori psikologi tentang pendidikan agama yang dapat mengubah keyakinan religius menjadi lebih baik dan lebih benar. Dikaitkan dengan penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi, perlu dikaji teori psikologi tentang cara menyadarkan mahasiswa untuk selalu membutuhkan Tuhan, mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, dan menaati segala perintah Tuhan dan larangannya, menjauhi larangannya, serta beragama dengan benar. Kemudian selanjutnya ialah mengapa dan bagaimana pendidikan agama perlu di perguruan tinggi. Pro kontra tentang perlu atau tidaknya pendidikan agama di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Pertanyaan utama yang perlu diajukan, apa alasan PAI diajarkan di perguruan tinggi? Dan orang-orang yang tidak setuju pertanyaan yang diajukan, apa alasan PAI tidak perlu diajarkan pendidikan di perguruan tinggi? Di antara kedua pendapat ini, pendapat manakah yang benar dan pendapat manakah yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia? Pertanyaan pertama yang bisa Anda ajukan adalah sebagai berikut. Apakah PAI memiliki landasan psikologis yang kuat untuk diajarkan kepada mahasiswa? Kemudian yang kedua, apakah masyarakat Indonesia secara sosial budaya memandang perlu diajarkan PAI di perguruan tinggi? Kemudian yang ketiga, secara historis, apakah pendidikan agama memiliki akar-akar historis? Nah, yang pertama, menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya PAI di perguruan tinggi. Yang pertama, menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Kemudian bagian B, menggali sumber sosial budaya, perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Masyarakat muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak perlu mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus terus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga perlu menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi.
Kemudian yang ketiga, menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dan pengembangan keberagamaan dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam perkembangan keberagaman moralitas. Kemudian D, menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi dan mata pelajaran PAI di sekolah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, materi selanjutnya yaitu menggali metode pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sebelum menggali sumber metodologis, kita perlu menggali terlebih dahulu makna Islam secara lughawi atau etimologi. Kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslama artinya berserah diri atau tunduk, salam artinya damai atau kedamaian, dan salamah artinya selamat dan keselamatan. Melihat akar katanya, kata Islam mengundang makna-makna berikut. Pertama, berserah diri atau tunduk dan patuh, yakni berserah diri atau tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladanan dari Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in raduhu ilaihi wa rasuli in kuntum minhu billahi wal yaumil akhir zalika khairum min ansanu ta'wila. Kemudian yang kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentram hati karena banyak berzikir atau mengingat Allah sebagai firman-Nya pada surah Ar-Ra'd ayat ke-28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innu qulubu. Dan yang ketiga, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi dari neraka. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah PAI di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen PAI profesional. Makna Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alias salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan keteladanan. Agama Islam model ini berlaku hingga akhir zaman, yang ajaran aslinya dilestarikan oleh ulama pewaris Nabi atau al-ulama, artinya para ulama pewaris Nabi. Agama Islam model ini ialah perlu diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian materi yang terakhir ialah fungsi dan tujuan PAI di perguruan tinggi. Tujuan khusus mata kuliah PAI di perguruan tinggi adalah membentuk manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah dan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama, artinya yang menjadi titik tekan PAI di perguruan tinggi adalah pelaksanaan agama dalam kalangan calon profesional atau intelektual yang ditujukan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Dan yang terakhir, menumbuhkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama
dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan ketuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fiksi yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sebagai suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Dalam perspektif Islami, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan kepada diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirannya menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan pada diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas. Tidak jarang, bahkan ada di antara kita bahkan yang mengidap penyakit spiritualitas. Penyakit spiritualitas adalah kondisi diri terfragmentasi terutama dalam pusta diri. Sebaliknya, kesehatan spiritualitas adalah kondisi ketuhanan yang terpusat jika seseorang ingin mengalami kesehatan secara spiritual. Sudah sewajarnya ia menjalani kehidupan ini dengan mengambil lokus dari pusat diri, pusat spiritualitas, dan pusat hakiki yang sebenarnya ada dan bersemayam dalam dirinya. Apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan, insting, dan materialitas, maka penyucian hati ini dapat memperkuat roh, sehingga dapat melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaliknya, apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan material, maka roh akan terlemahkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ayat berikut, yaitu surah Ar-Rum ayat 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimul wajhaka lid-dinan hanifan fitmatallahi allati fataran nasa alaihin la tabdilan li khalqillahi zalika ad-dinu qayyima walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian selanjutnya, menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan spiritual adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Karena perkembangan zaman saat ini dan orientasi manusia lebih besar kepada aspek fisik material dibandingkan aspek spiritualitas, menjadikan aspek ini menjadi terpinggirkan. Menurut Carl Gustav Jung, manusia mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan jauh dari Tuhan. Manusia pada zaman ini cenderung tidak mengetahui lagi apa cara mengendali dirinya, sehingga mengakibatkan manusia modern mengalami kegagalan memaknai hidup dan mengakibatkan manusia modern jauh dari rasa aman, damai, dan tentram. Modernisasi dari globalisasi memiliki 5 ciri. Yang pertama, munculnya budaya global. Yang kedua, penekanan berlebihan terhadap kebebasan manusia dalam bersikap. Yang ketiga, menguatnya rasionalisme. Keempat, orientasi hidup materialitas. Yang kelima, dominasi si kuat dan si lemah. Kemudian selanjutnya ialah menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib, karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan jiwa halus yang ditiupkan Tuhan ke dalam manusia. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain.
sebagai ilmuwan yang mengajukan tesis bahwa ketuhanan manusia dimulai dari tahap animisme, politisme, dan kemudian motonisme. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif filosofis. Banyak argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Tuhan merupakan sifat al-wujud atau wujud yang niscaya, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu untuk mengaktualkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, "Wa iza ahaza rabbukum min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastum birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna haza ghafilin." Kemudian materi selanjutnya ialah membangun argumentasi tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat maha sentraden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi kejalian Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Kemudian materi selanjutnya ialah mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Diibaratkan dalam kisah Adam sebagai ketergelinciran manusia dari surga yang luhur dan suci ke dunia yang rendah dan penuh problematika. Ketika manusia makin jauh dari Tuhan, maka ia semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Tampak dari uraian di atas bahwa manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi di dalam dirinya. Nah, materi pada bab 3 kali ini ialah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, yang pertama, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat dan selalu berpegangan pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan. Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai makna kebahagiaan. Yang pertama, pendapat Al-Alusi. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan. Nah, yang kedua ialah pendapat mengenai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, pendapat menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebahagiaan itu terbagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan majazi. Nah, materi selanjutnya ialah alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama adalah pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud dengan suci adalah suci dari dosa dan suci dari genetis. Meminjam Prof. Udin Ina Putrama, fitrah adalah lahir dari membawa iman, berbeda dengan konsep teologi Islam. Teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanannya terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah surah Ar-Rum ayat 30,
yang berbunyi Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila liqadilan dzalikan dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kemudian materi bagian C ialah sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologi, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Yang pertama, sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, sumber filosofis. Pada kenyataannya, manusia tidak hanya bisa hidup tanpa agama, karena secara filosofi, asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika dia telah memiliki agama. Maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama menjamin keselamatan manusia karena filosofisnya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan, perintah sekaligus larangan yang ada di dalam agama tersebut. Yang ketiga ialah mengenai sumber psikologis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Dan yang terakhir, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia yang tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan sesamanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ayat-ayat berikut menggambarkan kondisi manusia demikian. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramal bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wal razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian selanjutnya ialah argumentasi tentang tauhidullah sebagai salah satu model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia yang takhayul, kufarat, mitos, dan bidah. Tauhidullah merupakan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambat diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna disebandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah pada manusia. Kemudian selanjutnya, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai-nilai abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak universal yang terdapat di dalamnya menjadikan misi agama sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Nilai universal yang perlu ditanamkan agar menjadi roh kehidupan yaitu yang satu, pertama amanah, kedua al-adalah, dan yang terakhir al-huriyah. Nah, materi pada bab selanjutnya ialah mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana pandangan Ibnu Arabi, untuk mendapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Keberagamaan seseorang baru dikatakan benar jika dibangun atas fondasi Islam dengan segala kriterianya. Disemangati oleh iman, segala aktivitas dijalankan atas dasar insan dan orientasi akhir segala aktivitas adalah ukhrawi. Atas dasar tersebut di atas, maka seseorang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam.
Kemudian selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Apakah Anda percaya adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya Allah, kami percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya adanya malaikat, dan adakah manusia yang tidak percaya adanya Tuhan, dan seterusnya. Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Semua manusia pasti percaya adanya Tuhan, dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan belum tentu tiap muslim pasti beriman, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin. Jadi iman yang sempurna setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang beriman secara besar pasti akan merealisasikan imannya, melaksanakan amal secara benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslama walamma yakbilu imanu fi qulubikum wa in tudkhiluna wa rasulan yu'tikum min amalikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Kemudian C. Sumber teologis, historis, dan filosofis iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman dan Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Akidah merupakan cabang ilmu agama dalam memenuhi pilar agama Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali dikenalkan oleh Syekh Ibnu Al-Arabi, yang menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Al-Arabi, jika tidak ada insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini adalah manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Kemudian materi selanjutnya, karakteristik insan kamil dan metode penyampaiannya. Karakteristik insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Al-Arabi menyebutkan ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak ada insan kamil maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu kita perlu mengenali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil. Di antaranya yang pertama adalah jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Kemudian yang kedua ialah hati nurani, letaknya di tengah-tengah dada. Yang ketiga, roh, letaknya di dalam hati nurani. Dan yang terakhir adalah sir, letaknya di tengah-tengah roh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu mutmainnatu turji ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Materi bab selanjutnya ialah bagaimana membangun paradigma Al-Quran. Yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Al-Quran untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di sebelah dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang teladan. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara etimologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang dapat dipercaya.
Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas dan suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, materi selanjutnya ialah menanyakan mengapa paradigma Quran sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum, medisme, pemikiran, pembaharuan pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Sebagai uraian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Secara rinci menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting eksistensinya. Terhadap bersikap sebaliknya, yaitu syirik merupakan suatu sikap yang tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindakan pidana atau jarimah yang sangat terlarang. Mengapa syirik termasuk dosa? Sebab syirik ada kezaliman terhadap kebenaran dan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki, serta ada pelecehan terhadap martabat manusia yang mengungkapkan dunia atau tunduk kepada sesama makhluk. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 47-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli nadmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nalma'hum kama la'anna ashabas sab wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushriku bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Kemudian bagian B, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Meluruskan akidah dan dapat dikatakan dengan membenarkan akidah itu mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama ialah menjelaskan keperluan manusia tentang kenabian dan kerasulan. Dan yang kedua, menjelaskan tugas-tugas para rasul, khususnya dalam menyampaikan kabar gembira dan pemberi peringat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi Allahi hujjatan ba'dar rasul wa kana Allahu azizan hakima. Dan yang terakhir, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat orang-orang yang mendustakan rasul. Kemudian C, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya pembalasan yang akan diterima di akhirat. Al-Quran menerapkan beberapa gaya dalam meneguhkan akidah dan mensahihkan akidah ini sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan manusia akan penciptanya benda-benda yang amat besar dan sangatlah mudah bagi Allah. Dan yang kedua, menjelaskan hikmah adanya pembalasan di akhirat sehingga jelas ketidaksamaan orang yang berbuat baik dan yang berbuat buruk. Dan yang ketiga, menjelaskan balasan yang ditunggu oleh orang-orang mukmin yang baik, yaitu pahala dan keridaan. Dan yang terakhir ialah menegakkan argumen-argumen akan terjadi hari pembangkitan dan menjelaskan kekuasaan Allah bahwa semua makhluk akan dikembalikan sebagaimana semula. Kemudian nomor 2, membangun kemuliaan manusia dan hikmah. Kemudian nomor 2, membangun kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan manusia. Yang kedua, penempatan hak manusia. Dan yang ketiga, menundukkan hak-hak duafa atau orang-orang lemas secara ekonomi. Kemudian bagian C, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai salah satu model untuk menghadapi kehidupan modern. Kemajuan yang dicapai dalam keberhasilan perkembangan iptek tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek dalam mengantarkan manusia karena kemajuan yang luar biasa. Kemajuan melahirkan kehidupan modern, dan modern menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa saat ini. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma,
dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Kemudian bagian D, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Nukolis Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan yang tinggi. Kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis. Dan yang keempat, tidak mudah terkena komunitas dan totalisme lainnya.